Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Oktaviani. Nama saya Ratna Dwi Handayani. Nama saya Alus Saini. Nama saya Kiza Deovina. Nama saya Evana. Kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Mari kita simak videonya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Organisasi Pergerakan Nasional, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini lahir pada 20 Mei 1908 yang didirikan oleh mahasiswa Sofia dan dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ketua pertama dari Budi Utomo ini adalah Dr. Sutomo. Nah, tokoh utama dari Budi Utomo ini ada Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Berikutnya adalah tujuan. Pada kongres pertama Budi Utomo, yaitu pada 1908 di Yogyakarta, mereka membahas tentang memajukan nusa bangsa, terutama di Jawa dan juga di Madura, supaya menjadi laras dan juga harmonis dengan memajukan pendidikan, politik, kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, sifat dari Budi Utomo yaitu kooperatif. Kenapa kooperatif? Karena sebagian besar dari dari anggotanya itu adalah pegawai Belanda. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko dan tetap berhubungan baik dengan Belanda. Makanya sifatnya kooperatif. Selanjutnya yaitu jalannya organisasi. Jalannya organisasi ini setelah didirikan, mereka lebih mementingkan priai Jawa karena dengan alasan yaitu rakyat Jawa itu lebih banyak ditindas oleh jajahan Belanda. Jadi mereka harus memajukan Jawa terlebih dahulu, baru yang lain. Berikutnya, pada Juli 1908, anggota dari Budi Utomo ini telah mencapai 650 orang, cukup banyak. Selanjutnya, pada pergerakannya, Budi Utomo ini memfokuskan pada pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena untuk memajukan Indonesia atau mendirikan Indonesia merdeka, itu harus ada mindset yang sama, harus ada pemikiran yang sama. Jadi mereka menggerakkan pendidikan tidak hanya pada organisasi mereka saja, tapi juga pada masyarakat. Nah, setelah beberapa waktu, beberapa tahun selanjutnya, mereka tidak lagi berfokus pada pendidikan, tapi juga berfokus pada politik. Selanjutnya, penyebab berakhirnya Budi Utomo. Nah, tadi kan mereka ini memfokuskan pada rakyat Jawa nih. Nah, dari banyaknya organisasi lain atau partai lain yang sudah mencapai ke pendidikan nasionalisme, mereka masih berfokus pada Jawa sehingga organisasi ini kurang diminati. Nah, maka dari itulah karena kurang peminatnya, maka lama-lamaan organisasi ini hampir hilang. Bahkan Dr. Sutomo pun yang menjadi pemimpin awalnya meninggalkan Budi Utomo pada tahun 1924. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu tentang Sarekat Islam. Nah, organisasi Sarekat Islam ini didirikan pada 16 Oktober 1905 dan didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. Untuk tokoh-tokohnya itu ada beberapa, yaitu Kiai Haji Samanhudi, Abdul Muiz, Semaun, H.O.H. Cokroaminoto, dan lain sebagainya. Selanjutnya tujuan dari Sarekat Islam ini ada 3, yaitu memajukan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan dan juga pengajaran bagi masyarakat pribumi, dan yang ketiga yaitu memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat pribumi. Itu adalah tujuan dari Sarekat Islam. Dan selanjutnya ada sifat dari organisasi ini. Sifatnya pada awalnya yaitu kooperatif. Karena Sarekat Islam ini mendudukkan wakil-wakilnya ke dewan yang dibuat oleh Belanda, yaitu Volksraad, dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi pada kenyataannya atau pada faktanya itu, dewan ini tidak bisa digunakan untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga Sarekat Islam pun menarik kembali wakil-wakil tersebut dari dewan Volksraad ini. Nah, makanya mulai dari situ mereka pun bersifat non-kooperatif dan mulai fokus pada Islam. Selanjutnya adalah jalannya organisasi. Pada awalnya ruang lingkup dari Sarekat Islam ini masih sedikit, masih terbatas. Nah, tapi pada tahun berikutnya mereka mulai berkembang dengan pesat, dengan luar biasa.
Nah, bahkan nih Sarekat Islam ini menjadi organisasi pertama dengan pergerakan nasionalisme, demokratis, terus juga religius, ekonomis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penyebab pembentukannya dari Sarekat Islam, yaitu pada tahun 1921 terjadi perpecahan dalam organisasi Sarekat Islam, di mana mereka maksudnya terbagi menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Hal ini dikarenakan agitasi dari golongan komunis yang dibawa oleh Semaun dan juga Darsono. Baiklah, organisasi ketiga yaitu Indis Partis. Jadi, Indis Partis ini didirikan pada tahun 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Danu Dirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Jadi, organisasi ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, menanamkan cita-cita persatuan nasionalisme Indonesia. Yang kedua, memperkuat pengaruh pro-Indonesia dalam pemerintahan kolonial. Menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama di kalangan lemah. Dan sifat organisasi ini yaitu non-kooperatif. Karena Indis Partis memperkenalkan paham kebangsaan, yaitu nasionalisme Indonesia. Jadi, mereka melakukan haloi secara terang-terangan pada pemerintahan kolonial. Dan berakhirnya organisasi ini karena pada tahun 1913, Indis Partis dinyatakan sebagai partai terlarang. Partai terlarang ini didasari pada buku yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Nah, jadi pada buku tersebut Belanda pun menindaklanjut dengan menangkap 3 serangkai tadi dan mengasingkannya ke negeri Belanda. Lanjut, organisasi keempat yaitu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari organisasi ini memiliki tujuan. Ada 3 tujuan dari organisasi ini, yaitu yang pertama, memperbaiki ajaran agama sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kedua, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan ilmu agama kepada anggota. Sifat organisasi Muhammadiyah ini yaitu kooperatif, disebabkan secara tidak langsung Belanda memberi subsidi pada sekolah Muhammadiyah karena Belanda menganggap organisasi ini tidak membahayakan. Lanjut, yaitu jalannya organisasi. Sejak didirikan pertama kali Muhammadiyah adalah organisasi yang berbasis atau mengacu pada agama Islam, sehingga memiliki penerapan dan tujuan keislaman. Dalam prakteknya, untuk mewujudkan tujuan organisasi, mereka membangun lembaga sosial, membangun masjid, membina pendidikan, melakukan atau menyewakan tanah wakaf untuk mendirikan sekolah. Akhir dari Muhammadiyah ini tidak memiliki akhir karena Muhammadiyah ini masih berjalan sampai sekarang. Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Paham komunis mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda yang bernama HJFM Said pada tahun 1913. Partai Komunis mulai berdiri pada tahun 1914 yang didirikan oleh HJFM Said. Pada saat itu namanya pada saat itu namanya itu ISDV. Pada tahun 1917 ISDV berubah nama menjadi PKI yang diketuai oleh Semaun dan Darsono. Adapun tokoh-tokohnya yaitu HJFM Said, Darsono, Semaun, Haji Misbah, Hadatu Batullah, dan Alimin. Nah, terus tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat baik secara parlementer ataupun revolusioner. Organisasi ini bersifat non-kooperatif karena PKI ini secara terang-terangan memikirkan kemenangan partainya sendiri. Jadi walaupun paham komunis ini dibawa oleh orang Belanda, namun Belanda yang sendiri menjajah tidak memakai paham komunis, jadi terjadilah bertolak belakang. Selanjutnya yaitu jalannya organisasi. PKI mempengaruhi beberapa santri untuk melakukan propaganda melalui ceramah, rapat, serta
melakukan beberapa aksi penyerbukan. Sejak saat ini, Belanda mulai mengawasi dengan ketat dan mempersempit ruang gerak. Pada tanggal 25 Desember 1925, PKI yang masih bebas dengan Belanda mengadakan rapat di Prambanan untuk melakukan pemberontakan dan mendirikan negara Soviet di Indonesia. Adalah penyebab berakhirnya PKI tersebut. Rencana pemberontakan dan mendirikan negara Soviet di Indonesia yang kurang matang akhirnya membuahkan kegagalan. Sejak saat itu Belanda akhirnya melakukan pengawasan ketat terhadap partai lain dan ruang gerak pemimpin nasionalis rakyat Indonesia sangat sempit. Dampaknya pergerakan nasionalisme Indonesia mengalami kemunduran. Selanjutnya yaitu ada Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Ki Hajar Dewantara, R.M. Sutomo, R.M. Suryaputro, dan Ki Purwonidikdo. Tujuannya yaitu kesempatan hak pendidik yang sama bagi para pribumi Indonesia seperti yang dimiliki oleh orang Belanda, dan mendidik murid agar berpikir mencapai tujuan kehidupan yang bebas dan damai. Sifat organisasi ini bersifat non-kooperatif karena mereka tidak bekerja sama dengan Belanda dan memfokuskan kegiatan anak-anak pribumi pada pendidikan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Belanda. Selanjutnya, penyebab berakhirnya yaitu pada tahun 1922 Belanda mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar. Dengan UU tersebut, maka Taman Nasional harus bubar karena tidak didirikan oleh pemerintahan Belanda. Sekian, terima kasih. Teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan organisasi yang ketujuh, yaitu Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 dan didirikan oleh Sultan kesayangan Noto Suroto. Adapun beberapa tokoh yang terkenal pada organisasi ini yaitu yang pertama Muhammad Hatta, kedua Ali Sastro Yujoyo, yang ketiga Abdul Majid Joyodiningrat, dan yang keempat Iwa Kusuma Sumantri. Nah, adapun beberapa tujuan dari dibuatnya organisasi ini adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam rangka memperoleh persatuan Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap para rakyat di Indonesia. Organisasi ini memiliki sifat non-kooperatif karena dalam organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan penjajah untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Alasan dibubarkannya Partai Indonesia pada tanggal 25 Juni 1927 karena Partai Indonesia dituduh menjalin hubungan terhadap organisasi PKI dan diadakanlah penggeledahan terhadap seluruh anggota yang berada di organisasi Partai Perhimpunan Indonesia ini. Dan di akhir penggeledahan, anggota dari Perhimpunan Indonesia ini dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti ia menjalin hubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan partai yang ke-8, yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di sini di organisasi ini ada beberapa tokoh penting. Yang pertama Soekarno itu sendiri, yang kedua Ishak Cokro di Suryo, yang ketiga Cipto Mangunkusumo, dan yang keempat Samsi dan Sartono. Tujuan dibuatnya organisasi ini adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, semangat kebangsaan
dipadu menjadi kekuatan nasional dengan cara memperoleh kejayaan rakyat tentang kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa program dibuatnya Partai Nasional Indonesia ini yaitu di bidang politik yang memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia serta menuntut kesadaran terhadap negara. Sifat organisasi ini yaitu non-kooperatif karena Partai Nasional Indonesia dengan terang-terangan melakukan dan menjalankan program di bidang politik untuk melawan Belanda. Selain itu, partai ini juga mengadakan kegiatan konkret untuk membangun kesejahteraan rakyat di segala bidang. Jalannya organisasi ini setelah kemerdekaan Indonesia, baru pula PNI Perdana Menteri berpartisipasi dalam sebagian kabinet pada 1950. Jadi, runtuhnya organisasi PNI ini karena pada saat di bawah pimpinan Soekarno, PNI memiliki banyak anggota karena pergerakan PNI yang semakin lama semakin radikal. Dan pada tahun 1951, Partai Nasional Indonesia dibubarkan oleh bangsa Belanda. Di sini saya akan melanjutkan organisasi yang selanjutnya, yaitu Partai Indonesia Raya. Yang didirikan pada akhir tahun 1935, dipimpin oleh D.F. Sutarjo. Jadi di sini tujuannya menyusun perekonomian dengan menganjurkan Swadesi, mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan yang menerbitkan serta surat kabar dan majalah. Terus di sini ada keterangannya. Partai ini adalah yang mengajukan Perisi Sutarjo penandatanganan nama mempertandatanganan pertama, yang lainnya Iji Kasimo, Dr. Sam Ratukanti, Datuk Tulenggung, Fawad Tiong, dan Alatas. Akan menjelaskan organisasi yang selanjutnya, yaitu GAPI, yang didirikan pada tanggal 21 Mei 1939, yang pemimpinnya adalah Moh Hussein Tamrin. Terus tujuan dari GAPI ini adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai perkemahan sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia berperkemahan. Terus di sini sifat dari ini adalah non-kooperatif. Jadi tujuan dari GAPI ini adalah pada rapatnya tanggal 4 Juli 1939, GAPI memutuskan